Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada hari ini, kita akan belajar pelajaran IPAS. Dengan materi yang sangat seru, yaitu berkenalan dengan bumi kita. Topik kali ini adalah ada apa saja di bumi. Yuk, kita mulai. Tujuan pembelajarannya adalah mengetahui struktur lapisan bumi, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer, serta mengenal kenampakan alam yang ada di daratan maupun di perairan. Teman-teman, pernahkah kalian membayangkan seperti apa bentuk permukaan bumi kita? Jadi, bentuk permukaan bumi bermacam-macam loh. Hal ini disebabkan oleh peristiwa geologis yang terjadi. Bentuk permukaan bumi atau kenampakan alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, bentuk permukaan bumi atau kenampakan alam buatan, dan bentuk permukaan bumi dan kenampakan alam alami. Bentuk permukaan bumi buatan adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Sedangkan bentuk permukaan bumi alami adalah bentuk permukaan yang terbentuk akibat aktivitas bumi itu sendiri. Bentuk permukaan bumi, contoh kenampakan alam alami yaitu gunung, danau, laut, pantai, teluk, sungai. Sedangkan contoh kenampakan alam buatan seperti sawah, perumahan, perkebunan, bandara, pelabuhan, bendungan. Sekarang, yuk kita bahas satu persatu lapisan bumi. Lapisan bumi ada 3, yaitu yang pertama litosfer, yang kedua hidrosfer, dan yang ketiga atmosfer. Tahukah kalian apa itu litosfer? Litosfer merupakan lapisan tanah yang menyelimuti kulit bumi. Lapisan kerak bumi terluar terdiri dari bebatuan, dan tebal lapisannya sekitar 1.200 km. Misalnya, gunung dan pegunungan. Bagian litosfer merupakan bagian daratan, seperti gunung, bukit, lembah, dataran tinggi, dataran rendah, yang ketinggiannya berbeda-beda. Fungsi dari litosfer yaitu memberikan kehidupan di bumi, menyediakan permukaan padat yang diperlukan untuk organisme terestrial. Di atas lapisan litosfer, manusia hidup, berkembang, serta menjalankan segala aktivitas dalam kehidupannya. Berikut adalah macam-macam litosfer. Yang pertama, daratan tinggi. Daratan tinggi adalah sebuah dataran yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, daratan rendah. Daratan rendah adalah sebuah dataran yang ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Berikut ada yang ketiga, gunung. Gunung merupakan bentuk permukaan tanah yang letaknya jauh lebih tinggi daripada tanah-tanah di daerah sekitarnya. Beberapa gunung ada yang bersifat aktif atau bisa meletus, dapat juga disebut gunung berapi, namun ada juga yang sifatnya pasif atau tidak dapat meletus, tingginya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Yang keempat ada bukit. Bukit adalah
Daratan yang menjulang tinggi, namun ukurannya jauh lebih kecil dari gunung. Bukit tidak memiliki aktivitas. Yang kelima, daratan tinggi plato. Daratan tinggi plato yaitu daerah yang memiliki permukaan lebih tinggi daripada daerah sekitarnya. Sekarang kita masuk ke lapisan bumi yang kedua, yaitu hidrosfer atau perairan. Hidrosfer merupakan lapisan perairan yang menyelimuti permukaan bumi sekitar 71%. Pembentukan hidrosfer berasal dari berbagai sumber air yang ada di bumi. Contohnya laut, danau, sungai, rawa, teluk, selat. Yang pertama, laut. Laut adalah kumpulan air asin yang sangat luas yang memisahkan benua atau pulau. Yang kedua ada danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi darat. Yang ketiga ada sungai. Sungai merupakan aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus. Yang keempat ada rawa. Rawa merupakan daratan bertanah basah yang selalu digenangi air secara alami. Yang kelima ada teluk. Teluk merupakan laut yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan-daratan. Yang keenam ada selat. Selat merupakan laut sempit yang terletak di antara kedua pulau dan menghubungkan kedua pulau tersebut. Dan yang ketujuh ada tanjung. Tanjung merupakan daratan yang menjorok ke laut dan ketiga sisinya dikelilingi oleh lautan. Selanjutnya, lapisan bumi yang ketiga, yaitu atmosfer. Atmosfer adalah udara yang menyelimuti permukaan bumi. Di atmosfer, terdapat udara yang bisa dihirup oleh makhluk hidup untuk bernafas, yaitu oksigen. Ada juga lapisan udara yang bernama ozon untuk membantu mengurangi intensitas sinar ultraviolet dari cahaya matahari yang masuk ke bumi. Beberapa komposisi gas atmosfer di bumi meliputi oksigen, karbon dioksida, nitrogen, neon, helium, uap air, dan ozon. Setiap lapisan udara dibedakan berdasarkan temperatur dan ketinggian dari permukaan bumi. Yang pertama, ada eksosfer, sekitar 700 sampai 10 km dari permukaan bumi. Lapisan ini adalah lapisan tertinggi dan terluar dari atmosfer bumi, tempat di mana sebagian besar satelit bumi mengorbit. Suhu di sini bisa mencapai 2200 derajat Celcius. Yang kedua, ada termosfer, sekitar 80 sampai 700 km. Di lapisan inilah terbentuk cahaya warna-warni yang indah yang disebut aurora. Di sini juga merupakan tempat untuk memantulkan gelombang radio. Yang ketiga, ada stratosfer, sekitar 50 sampai 80 km. Lapisan ini melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa. Sebagian besar meteor akan terbakar di sini. Yang keempat ada mesosfer dengan ketinggian 12 sampai 50 km. Lapisan ini terkenal sebagai rumah bagi lapisan ozon bumi yang melindungi makhluk hidup dari radiasi sinar ultraviolet matahari yang berbahaya. Tahukah kalian, rusaknya lapisan ozon bisa menyebabkan katarak mata, menurunnya kekebalan tubuh manusia, kanker kulit, dan kerusakan tanaman akibat radiasi sinar ultraviolet yang tidak terhalang oleh lapisan ozon. Dan yang kelima, ada troposfer. Ketinggiannya sekitar 0 sampai 12 km. Sebagian besar cuaca dan pembentukan awan terjadi di sini. Selain itu, penerbangan juga dilakukan di lapisan ini. Di dalam troposfer terdapat gas meliputi
oksigen, karbon dioksida, nitrogen, helium, uap air, dan awan. Bagaimana teman-teman? Sampai di sini, apakah sudah paham mengenai materi ini? Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.